Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dilasi waktu. Dilasi waktu itu merupakan salah satu akibat dari transformasi Lorentz, di mana ada perbedaan pengertian waktu menurut ilmuwan yang terdahulu dan ilmuwan yang sekarang. Ilmuwan yang terdahulu berpendapat bahwa waktu itu sifatnya universal untuk benda yang diam ataupun benda yang bergerak. Sedangkan datanglah seorang ilmuwan yang namanya Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa itu tidaklah benar. Waktu yang diamati untuk benda yang diam dan benda bergerak akan berbeda. Menurut Einstein, benda yang bergerak akan mengalami waktu yang melambat. Jadi waktu itu melambat pada pengamat yang bergerak. Nah, jadi seperti itu, kerangka acuan yang bergerak. Gitu ya. Nah, di sini saya bisa analisis menggunakan dua kerangka acuan tadi, di mana kerangka acuan diam saya simbolkan S, ini diam, ya. Kemudian bergerak saya beri tanda M, nggak S aksen agar nggak bingung gitu. Ini bergerak. Nah, kedua pengamat ini memiliki jamnya sendiri-sendiri. Kita di sini berbicara ketika kita diam ya, ketika kita menjadi pengamat yang diam. Nah, ketika pengamat diam ini mengamati jam cahaya, jadi ini jam cahaya ya, jadi ini laser menembakkan cahaya, itu cara kerjanya jam cahaya ini. Kemudian nanti cahaya itu akan menyentuh langit-langit. Nah, akan ada perbedaan waktu yang bisa dihitung oleh pengamat diam ini, delta TS. Kemudian jarak dari langit-langit ke lantai itu adalah L. Gitu ya. Untuk kerangka acuan yang bergerak, jadi ketika ini bergerak dilihat oleh pengamat diam itu, ini sudah nggak di sini lagi, tapi udah berpindah, misalkan di sini. Nah, jadi kerangka acuan ini bergerak jadi di sini, sehingga geraknya nggak lurus, tapi miring seperti ini. Tek, nyentuh ini. Nah, di sini ada perbedaan panjang L aksen dan L, dimana nanti itu saya masukkan ke perbandingan. Kemudian kita analisis bahwa kerangka acuan itu bergerak ke arah kanan, sehingga V-nya positif, ke arah kanan positif ya, ke arah sumbu E positif. Nah, jarak dari sini ke sini kita bisa hitung melalui V, kecepatan ini dikali delta TS. Yang ini melihat ini. Nah, kemudian jarak dari sini ke sini itu L ini ya. Nah, itu L. Kemudian ini sendiri, lintasan L aksen ini, kan ini punya cahaya, sehingga cahaya bergerak dari sini ke sini. Kecepatan cahaya itu konstan, artinya geraknya lurus beraturan GLB, sehingga L aksen akan sama dengan delta TS dikali dengan C. Lagi-lagi kita sebagai ini gitu, sebagai pengamat diam. Nah, kemudian ada perbedaan waktu antara delta TS dengan delta TM. Nah, di mana perbedaan waktu itu delta TS berbanding delta TM itu ada perbandingan antara L aksen dengan L-nya. Nah, dari konsep Einstein bahwa mengatakan bahwa waktu itu melambat untuk jam yang bergerak, maka didapat perbandingan seperti ini. Nah, sehingga L aksen dan L ini kita bisa dapatkan dari tiga hubungan variabel ini, ya kan? Nah, sedangkan kalau kalian lihat di sini ada siku-siku, kita bisa analisis sisi miring menggunakan dalil Pitagoras, sehingga L aksen kuadrat Pitagoras ya sama dengan L kuadrat ditambah ini V kuadrat delta TS kuadrat. Oke. Nah, ini ya, sama aja kayak C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu, sama. Nah, L aksen kuadrat itu ini. Sehingga delta TS kuadrat dikalikan C kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah ini ya, V kuadrat delta TS kuadrat. Kemudian L-nya saya biarkan agar kita dapatkan L ini, karena L aksen udah kita dapatkan. Kita mau mencari L-nya, sehingga L kuadrat saya taruh di sini akan sama dengan ini, pindah ke sana kan, maka delta TS kuadrat dikali C dikurang ini yang positif ini pindah jadi negatif, V kuadrat delta TS kuadrat. Nah, untuk yang delta TS kita bisa keluarkan
delta TS kuadrat, sehingga ini kuadratnya. Sehingga ini C kuadrat dikurang V kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan sehingga kita dapat L-nya, nih, L ini akan sama dengan delta TS, karena kuadrat, jadi hilang kuadratnya, kemudian akar C kuadrat dikurang V kuadrat. Nah, sampai di sini kita bisa substitusi L dengan L aksen ke sini. Sehingga didapatkan delta TS dibagi delta TM akan sama dengan L aksen ini, delta TS dikalikan C dibagi ini yang sudah kita dapat, delta TS dikali akar C kuadrat dikurang V kuadrat. Maka ini bisa saya coret gitu ya. Kemudian saya pindah ke sini. Nah, ini jadi delta TS, bentar, delta TS dibagi dengan delta TM, tinggal yang nggak dicoret, C dibagi dengan akar C kuadrat dikurang V kuadrat. Yang atas kita bagi C, yang bawah juga harus kita bagi C, sehingga didapat ini 1 karena C dibagi C, yang bawah itu dibagi C, jadi akar C kuadrat dikurang V kuadrat dibagi C. Nah, kalau C-nya kita masukkan ke akar, akan berubah menjadi seperti ini. 1 per akar C kuadrat dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Karena akar C kuadrat itu C, gitu ya. Ini akan sama dengan delta TS dibagi delta TM sama dengan 1 per akar C kuadrat bagi C kuadrat 1 dikurang ini V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, kalau kalian lihat pada transformasi Lorentz ini itu 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu, ini merupakan faktor gamma, faktor Lorentz, di mana besar faktor Lorentz itu 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini semua dalam bentuk akar. Nah, sehingga kita dapatkan delta TS dibagi dengan delta TM akan sama dengan gamma. Sehingga delta TS ini akan sama dengan gamma dikalikan delta TM. Nah, inilah yang dipikirkan Einstein sebagai dilasi waktu. Artinya ada perbedaan waktu yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap pengamat yang bergerak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.